Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 15 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshirika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Banyumas menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dengan modus polisi gadungan. Polresta Malang Kota bersama dengan pemerintah Kota Malang meresmikan posko tanggap bencana yang beroperasi 24 jam non-stop. Satuan Lalu Lintas Polres Brebes Polda Jawa Tengah bersama Forum Lalu Lintas Kabupaten Brebes melaksanakan pengecekan ramcek terhadap armada SPPG. Di informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Barat mengungkap kasus narkotika jenis ganja di Taruang, Kabupaten Pasaman pada Rabu dini hari. Sebanyak 98 paket ganja dan 2 tersangka turut diamankan. Dan berikut laporan personel Humas Polda Sumatera Barat, Bribda Miftahur Rahmah. Pagi ini Polda Sumatera Barat melaksanakan konferensi pers ungkap kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti di depan Mapolda Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba terus menunjukkan komitmen tegas dalam pemberantasan narkotika. Meskipun tengah fokus membantu penanganan bencana alam di wilayah Sumatera Barat. Belum lama ini tim Sus Ditres Narkoba Polda Sumbar berhasil menggagalkan pendistribusian 98 paket besar diduga narkotika jenis ganja di Taruang-Taruang, Kecamatan Rauk, Kabupaten Pasaman. 2 terduga pelaku berinisial R dan M diamankan bersama 1 unit mobil Honda Brio serta 6 karung berisi total 98 paket ganja yang dibawa dari Penyambungan menuju Kota Padang. Seluruh pelaku dan barang bukti saat ini dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara narkotika, sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Polda Sumbar terlebih dahulu menggelar konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Wakapolda Sumbar, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kabid Humas Polda Sumbar, perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pada Jumat 12 Desember 2025, Polda Sumbar melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 121,329 kg yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, di lapangan depan Mapolda Sumbar dan disaksikan oleh berbagai pihak. Dalam keterangannya, Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, pelaku peredaran narkoba kerap memanfaatkan situasi ketika aparat fokus pada penanganan bencana. Namun demikian, Polda Sumbar tetap konsisten dan tidak pernah lengah dalam penegakan hukum. Wakapolda Sumbar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi guna memutus mata rantai peredaran narkoba. Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari langkah preventif dan represif Polda Sumbar dalam memutus rantai peredaran narkotika di wilayah Sumatera Barat. Kita sama-sama tindak tegas. Jadi Pak Kapolda menyampaikan ke seluruh jajaran, mulai dari Polres, Polda, Polsek sampai tingkat bawah kita semua bekerja sama dengan semua elemen yang ada, dengan tokoh masyarakat, dengan mama, semua ada sama-sama kita jaga. Saya berharap juga wartawan juga sama-sama juga, ya sama-sama polisi tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat sama-sama. Pak Kapolda selalu menugaskan kami semua lakukan dengan adanya gerakan subuh berjamaah itu sambil beribadah kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas juga. Sama-sama kita jaga kas muda kita. Di selanjutnya itu kembali ke Surabaya. Jadi kita kembali ke jati diri kita. Dari Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahmah melaporkan. Salam presisi.
Di Jawa Tengah, pemirsa, Polresta Banyumas menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dengan modus polisi gadungan. Para pelaku mengaku sebagai anggota satuan narkoba untuk mengintimidasi korban dan memeras uang jutaan rupiah. Satreskrim Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan rekonstruksi tindak pidana pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Kegiatan dilaksanakan di halaman gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Untuk saat ini kegiatan masih berjalan dengan lancar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas menggelar rekonstruksi kasus intimidasi dan pemerasan yang dilakukan sekelompok pelaku dengan modus mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polresta Banyumas pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam rekonstruksi, terungkap para pelaku lebih dulu menjebak korban seolah terlibat transaksi narkoba. Setelah itu, korban ditangkap dibawa menggunakan mobil serta mendapat tekanan dan kekerasan fisik. Dalam kondisi tertekan, pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengancam membawa korban ke kantor polisi. Ketakutan korban dimanfaatkan untuk memeras uang sebesar Rp5.500.000. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polresta Banyumas mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum polisi yang mengaku sebagai aparat kepolisian dan segera melapor jika mengalami tindak pemerasan. Dari tim Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian komandan yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Wonosobo bersama relawan penanggulangan bencana Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah, melaksanakan simulasi penanganan bencana alam sebagai langkah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Harus bisa disiplin. Kegiatan simulasi penanganan bencana alam ini berlangsung di lapangan Desa Lamuk dan melibatkan ratusan personel serta unsur masyarakat. Simulasi dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantila dan diikuti oleh para pejabat utama Polres Wonosobo, anggota Siaga Bayangkara Regua, RPB Kecamatan Kalikajar, Linmas Desa Lamuk, serta warga setempat. Kegiatan diawali dengan mitigasi awal terkait permukaan tanah yang mengalami retakan dan berpotensi longsor. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanda-tanda dini adanya ancaman bencana. Selain itu, petugas menyampaikan imbauan Kamtibmas, sosialisasi tentang bahaya bencana, hingga tata cara pelaporan yang cepat dan tepat ketika masyarakat menemukan kondisi yang beresiko. PLT Kasih Humas Polres Wonosobo Ibda Eko Setiadi menegaskan bahwa edukasi sejak dini sangat berpengaruh terhadap kecepatan respon masyarakat ketika situasi darurat terjadi. Polres Wonosobo bersama relawan penanggulangan bencana Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar melaksanakan simulasi penanganan bencana alam sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan diawali dengan mitigasi awal terhadap adanya retakan tanah yang berpotensi longsor, diikuti penyampaian himbauan Kamtibmas, serta sosialisasi mengenai bahaya bencana dan tata cara pelaporan yang tepat. Simulasi turut melibatkan tim Siaga Bayangkara Polres Wonosobo yang terdiri dari tim Sabara, tim medis, tim trauma healing, tim lantas, dan tim kinen, hingga tim logistik. Kehadiran berbagai unit ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pembagian peran, alur penanganan, serta koordinasi saat menghadapi situasi darurat. Dalam sesi praktek, peserta dibimbing melakukan pertolongan pertama, evakuasi awal, hingga penanganan terhadap korban. Melalui kegiatan ini, Polres Wonosobo mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih siap, terlatih, memahami tugas masing-masing ketika terjadi bencana, sehingga dampak dan risiko dapat ditekan semaksimal mungkin. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai penanganan bencana, Polres Wonosobo menurunkan formasi lengkap tim Siaga Bayangkara yang meliputi tim Sabara, tim medis, tim trauma healing, tim lantas, tim K9, dan tim logistik. Melalui kegiatan ini, Polres Wonosobo berharap terbentuk masyarakat yang lebih siap, terlatih, dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana. Koordinasi lintas sektor yang baik diharapkan mampu menekan dampak dan resiko seminimal mungkin.
Polres Wonosobo juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas penanganan bencana demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mencegah potensi gangguan Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Jember secara rutin menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam pada Jumat malam. Makannya kita bagi ya? Atas ada berapa? Polres Jember itu Bagus Dwi Setiawan di 4 lokasi tempat hiburan malam di Kabupaten Jember, yaitu E-Club, Karaoke Elvis, Terminator, dan Sika. Proses kegiatan razia ini dilakukan dengan pemeriksaan rutin terhadap para pengunjung untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang. Polres Jember memastikan kegiatan razia dan pengawasan akan terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dari tim Humas Polres Jember, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.